Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang tersisa 4 proses lagi menuju pencairan bantuan PKH dan juga BPNT periode November-Desember tahun 2024 ini. Tersisa 10 hari di bulan November ini. Adakah kemungkinan cair di bulan November ini? Kemudian bantuan pangan untuk tahap yang terakhir ini juga akan segera dicairkan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Tersisa 10 hari lagi, bulan November akan segera berakhir. Tentunya di tanggal 27 November nanti akan ada kegiatan pilkada serentak ya di seluruh Indonesia di tahun 2024. Di beberapa waktu yang lalu, pemerintah melalui Kemendagri menerbitkan surat edaran terkait dengan penundaan pencairan bantuan sosial sebelum pilkada tersebut dilaksanakan. Tentunya bansos yang dimaksud diperuntukkan untuk bansos yang bersumber anggarannya dari daerah atau dari APBD. Sedangkan bantuan sosial yang sumber anggarannya dari negara atau dari pusat yang dikelola oleh kementerian ataupun lembaga itu masih terus bisa disalurkan meskipun menjelang pilkada. Namun di Kementerian Sosial Republik Indonesia sendiri apakah mengikuti arahan dari Kemendagri atau tetap menyalurkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, ini yang masih menjadi tanda tanya. Namun dari Bapak Menteri Sosial di beberapa waktu yang lalu memang menegaskan tidak akan menunda penyaluran bantuan sosial baik PKH maupun BPNT ataupun bantuan sosial lain yang bersumber di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun untuk proses persiapan penyalurannya, apakah ini memang akan bisa selesai sebelum pilkada itu dilakukan atau nanti selesai proses persiapannya hingga pilkada nanti berakhir atau pilkada selesai? Nah, ini yang juga masih menjadi tanda tanya. Karena untuk saat ini pun ya seperti itu per tanggal 20 November tahun 2024 ketika kita cek ya status bantuan sosial PKH maupun BPNT periode akhir tahun November-Desember yang memang dari awal pencairannya lewat kartu KKS per 2 bulan ya seperti itu melalui akun 6NG Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota ini menunjukkan proses verifikasi cek rekening itu sudah selesai atau sudah menunjukkan hasilnya, ada yang berhasil cek rekening dan ada yang gagal cek rekening. Nah biasanya yang keterangannya gagal cek rekening ini ada perubahan data ataupun ada perbedaan data antara data di perbankan, kemudian data di DTKS dan juga di data Dukcapilnya. Nah ini harus di cross check lebih mendalam kira-kira datanya yang tidak sesuai atau yang tidak sama ini yang mana. Nah ini yang harus diperbaiki ya sebelum segera konsultasikan ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Ini untuk bantuan PKH-nya. Sedangkan untuk bantuan BPNT bisa berkonsultasi ke operator 6NG yang ada di desa di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah saat ini proses verifikasi cek rekening itu sudah selesai di akun 6NG Supervisor. Namun di akun 6NG para pendamping sosial untuk bantuan PKH-nya ini masih tetap ya melalui menu view DTKS periode salurnya untuk periode salur yang lama yaitu September-Oktober masih belum berubah ke November-Desember. Namun melalui menu PKH sudah masuk ke tahapan final closing dan nama-nama KPM yang nanti bakalan cair, nominal bantuan yang bakalan diterima itu juga sudah bisa dicek oleh pendamping sosial PKH masing-masing. Kemudian untuk bantuan BPNT sendiri melalui akun 6NG para pendamping sosial
itu sudah masuk ke proses verifikasi cek rekening. Tapi melalui akun 6NG Supervisor itu sudah selesai proses verifikasi cek rekeningnya. Dan saat ini masih dalam proses tahapan penerbitan SPM. Karena keterangan SP2D-nya itu di akun 6NG Supervisor menunjukkan belum SP2D. Artinya saat ini dari pihak Kemensos masih dalam proses penerbitan SPM, surat perintah membayar ya, seperti itu. Nah, nanti setelah SPM ini muncul ya di 6NG ya, seperti itu. Jadi ada beberapa proses ataupun tahapan lagi yang harus dilalui hingga bantuan sosial PKH BPNT periode November-Desember itu dicairkan ke rekening para KPM. Nah, tahapan-tahapannya itu apa saja? Setelah proses verifikasi cek rekening selesai, nanti akan muncul keterangan SPM ya, surat perintah membayar. Nah, setelah SPM itu muncul, nanti akan terbit ataupun tertera status baru di 6NG yaitu SP2D atau sudah SP2D ya, seperti itu. Kalau sudah SP2D ini berarti dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sudah menerbitkan surat perintah pencairan dana yang berisi nama-nama KPM ya, seperti itu, berserta nominal bantuan yang bakalan diterima. Nah, setelah SP2D ini muncul di 6NG, nanti akan muncul lagi status terakhir yaitu SI atau Standing Instruction. Artinya dari pihak Kemensos ini akan menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening pemberi bantuan ke rekening para KPM yang nama-namanya terdaftar di data SP2D itu tadi. Yang ditujukan surat SI itu tadi ke pihak perbankan ya, seperti itu, ke pihak penyalur. Nah, tugas dari pihak bank penyalur ketika sudah menerima surat SI ini adalah melakukan top up ataupun melakukan transferring saldo bantuan sosial PKH maupun BPNT ke rekening para KPM. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi masih membutuhkan proses SPM, SP2D, SI, dan berikutnya adalah top up. Jadi buat para KPM sabar saja, ditunggu saja. Di 10 hari terakhir bulan November ini semoga ada kabar baik, bantuannya bisa segera dicairkan. Karena kalau ada proses percepatan ya, seperti itu, biasanya keempat proses tersebut bisa cepat sekali prosesnya dan tidak menunggu waktu yang lama. Itu biasanya para KPM sudah mendapati saldo masuk di dalam kartu KKS-nya. Itu kalau ada proses percepatan. Jadi tinggal nunggu proses yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia-nya. Jadi buat para KPM tugasnya adalah positive thinking, doakan yang terbaik, semoga segera dicairkan. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, kemudian di 6NG para pendamping sosial untuk PKH BPNT periode November-Desember, kalau dilihat progresnya itu kan lebih cepetan bantuan BPNT ya, seperti itu. Karena di 6NG para pendamping sosial itu sudah tertera proses verifikasi cek rekening. Sedangkan untuk bantuan PKH-nya masih belum muncul di menu view DTKS periode salur November-Desember. Apakah ini tandanya untuk bantuan BPNT nanti bakalan cair duluan? Masih belum tentu ya, seperti itu. Karena kemungkinan-kemungkinan lain itu bisa terjadi. Bisa juga nanti cairnya bersamaan, bisa juga cairnya duluan PKH, juga bisa nanti bantuan BPNT yang duluan, ataupun nanti cairnya waktunya selang waktunya ya, itu tidak terlalu lama jaraknya. Jadi semua itu bisa terjadi, apalagi ini di momen akhir tahun ya, seperti itu, di mana Kementerian Sosial Republik Indonesia ini juga mengebut untuk merealisasikan seluruh anggaran yang sudah ditetapkan di tahun 2024 ini. Nah, kemudian informasi yang terakhir terkait dengan bantuan pangan ya, beras 10 kg. Untuk tahap yang terakhir periode November-Desember sebesar 10 kg per KPM-nya ya, seperti itu. Ini juga akan segera dicairkan. Karena kalau melihat beberapa postingan di grup-grup media sosial, itu ada yang mengatakan akan segera dicairkan, berasnya juga sudah nyampe, tapi untuk penjadwalannya masih belum dan lain sebagainya. Tapi yang jelas untuk bantuan pangan beras 10 kg ini tinggal satu kali penyaluran di tahun 2024 ini. Para penerimanya masih sama, 22 juta KPM yang tercatat di data miskin ekstrim. Penerima PKH, penerima BPNT sebagian besar sudah tidak menerima lagi, namun ada juga sebagian kecil yang tetap menerima karena selain tercatat di data DTKS juga tercatat di data miskin ekstrim ya, seperti itu. Nah, di tahun 2025 kabar gembiranya Badan Pangan Nasional selaku pengempu bantuan pangan beras 10 kg ini ya, seperti itu,
ini berencana akan melanjutkan ya proses penyalurannya di tahun 2025. Semoga saja direalisasikan ya sahabat YouTube, dan bantuannya segera dicairkan. Amin. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.